Pengalaman bersama narasumber saat rekaman gambar juga tidak kalah menarik bagi saya. Di luar perkiraan, seorang anak perempuan yang kita ketahui indigo tiba-tiba berhenti saat wawancara berlangsung. Tentu saja hal itu mengejutkan bagi saya. Anissa Shawalina, perempuan muda yang tinggal di Bandung ini merupakan seorang penulis yang telah menghasilkan beberapa novel. Ia juga pernah menjadi model salah satu majalah remaja. Dan kini ia giat menjalankan bisnisnya di dunia kuliner dan fashion. Saat wawancara berlangsung, tiba-tiba dia minta berhenti. Saya tanya kenapa? Dia bilang bahwa di sebelah kanan itu ada energi negatif yang berat. Energi apa sih? Karena kan pada dasarnya gitu kan, anak indigo itu bukan paranormal atau dukun. Tapi kan selama ini opini masyarakat di Indonesia hanya melihat sekilas saja gitu kan. Sementara memang kalau saya lihat prihatin ya, karena kan pengobatan di Indonesia pertama mahal. Banyak orang yang bertanya ingin disembuhkan tapi dengan cara jalan pintas ya kan. Seperti kayak ponari ya kan, atau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan supranatural seperti itu gitu. Padahal sebenarnya mereka itu bisa bertanya langsung gitu kan. Astagfirullahaladzim, Mbak, maaf, tunggu bentar deh. Gak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Enggak, saya maaf ya, maksudnya kan kalau saya gini, kalau misalnya di satu ruangan yang saya datengin gitu, yang saya baru masuk, kalau misalnya emang ada nggak ada aura yang nggak enak, itu langsung bisa kuenya pulang. Iya memang nih auranya nih. Ini Mbak, ini auranya. Ada saya. Mbak, saya boleh ambil bola kristal? Iya, ambil aja deh. Buat netralisir. Iya, dari situ. Ya ininya, ya mungkin itulah penurunnya. Paling udah lama. Tapi sudah memberontak dalam jiwa itu, dia pemberontak ya kan. Dia tidak setuju dengan hal-hal yang tidak baik, apalagi dengan misalnya Mbak, keringetan, Mbak. Mbak, ya, ini keringetan kasihan. Mbak, bisa ngebuat orang normal melihat tisu nih. soal itu enggak. Nggak bisa ya? Enggak. Orang tertentu ya? Karena enggak, kalau saya kan bukan ilmu, dalam arti kan kalau misalnya ada ya orang yang ilmu memang dia punya bacaan khusus, atau misalnya dia punya belajar sendiri gitu ya, misalnya dia punya pegangan, kayak itu dia punya jin, piaraan, nah itu. Berarti sama ini nggak mau terlalu ngasah kepekaannya yang misalnya pengen. Kalau ngasah kepekaan terlalu Mbak, malah bahkan sangat tidur pun saya masih bisa tahu gitu, maksudnya ya ngerasain lah gitu, bahkan sampai megang atau berkomunikasi. Kita wawancara di ruangan ber-AC, tapi itu keringatnya mengucur deras begitu. Akhirnya dia setelah 2 kali berhenti, akhirnya dia ambil sebuah bola kristal tepatnya dari tasnya, kemudian ia genggam. Dan saya tidak tahu itu komat kamitnya apa. Saya tanya itu apa yang dilafalkan. Itu ternyata doa, dan gunanya apa? Dia cerita bahwa gunanya itu adalah untuk menetralisir energi negatif yang datang dari sebelah kanan Anissa waktu itu. Saya lihat di sebelah kanan memang ada lorong, tapi ya saya tidak bisa melihat apa-apa. Tapi akhirnya wawancara kita lanjutkan kembali, dan itu pengalaman yang menarik untuk saya. Dan untuk kru waktu itu ya, sempat tegang juga soalnya. Anissa tadi harus berhenti karena apa? Sepertinya lelah sekali ya. Apa sih yang barusan terjadi? Ya memang saya kalau misalnya masuk ke ruangan baru, atau misalnya saya berkunjung ke suatu tempat gitu, saya bisa ngerasain energi gitu yang ada di dalam tempat atau ruangan itu. Jadi memang Ada apa energi yang ada di ruangan ini? ya kalau misalnya energi yang tidak baik yang saya rasakan, saya jadi kayak sesek mendadak gitu. Memang saya ini seperti parabola. Maksudnya? Jadi bisa menyerap energi dalam satu ruangan tuh secara langsung gitu. Jadi dari kanan, kiri, dari depan, belakang, dan itu yang membuat tubuh saya tuh lelah gitu, karena saya belum punya tombol on off-nya gitu, seperti itu. Belum bisa mengendalikan semuanya gitu, dan itu masih terbuka lebar. Nah, jadi saya pun salah satunya gitu caranya untuk menetralisirkan itu ya saya dengan recharge ke tempat ke alam semesta seperti itu. Terus atau enggak saya juga dengan beribadah, karena semakin kita kuat beribadah, semakin kita tuh bisa mengendalikan
apa yang tadinya mengendalikan kita.